Benar, sesuai itu, no? Nah, sekarang ini Yesus binatang atau manusia? Itu saya bilang tadi, proses mati, disembelih, disalib, dipukulin, itu proses politik. Tapi Iya, yang korban di atas pohon ini manusia atau binatang sih? Untuk penebusan. Alamak. Itu hukuman yang diberikan oleh apa? Yahudi Abang, dan Romawi. Tuhannya Yahudi minta korban hewan, Bang. Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya umat Kristen. Ya, itu tahu. Ya. Nah, Tuhan Anda minta apa? Manusia atau hewan? Kalau sampai ke sebelum Yesus, itu kan setelah ada umat Kristen itu saya tulis di bawah tadi. Umat Kristen terima jadi, dia tidak mengenal korban. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang nih saya akan kembali mengunggah sebuah video part 2 ya, yang dimana dari debat Kristen ini sangat membagongkan ya. Nah, ini kelanjutan dari yang tadi pagi saya upload ya, karena memang tidak dapat panjang-panjang ya. Jadi ini part 2-nya, yang dimana pada akhirnya ya macam ular kawin ya, melintir-melintir nih debat Kristen nih, paling menjengkelkan, paling membagongkan, sudah pun sombong ya, sombongnya luar biasa. Tapi ya itu ayat-ayat tidak paham, malah menantang, suruh tanya sepuasnya. Begitu ditanya dia bingung, malah tanya mana ayatnya, malah bikin jengkel, bikin kesal. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Sebagai korban itu dipersembahkan kepada siapa? Karena Tuhannya Bani Israel tidak mau persembahan manusia. Nah, ternyata terbukti Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena di dalam mana dalilnya Yesus dipersembahkan? Coba lihat. Bacakan dalilnya. Ibrani 9 nomor 28. Oke. Sabar, santai aja Bang Juma kalau diskusi dengan saya Bang Juma. Saya tidak suka ngarang-ngarang Bang Juma. Kalau yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang nggak bisa, nggak bisa. Tapi ingat ya, setelah ini saya tanya iman Bang Juma, oke? Pede nggak? Setelah ini saya tanya iman Bang Juma, harus pede dong. Ibrani berapa tadi Bang? 9. Berapa? 28. Ya. 928. Oke. Slow aja. Ya. Anda baca. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Apalagi yang salah? Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Kok itu Bang Juma, semakin karena saya rasa malam ini saya kayak punya Roh Kudus. Semakin kamu mencari kesalahan, semakin menjawab pertanyaan kamu. Lihat ini. Ibrani 9:28, Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Bang Juma, nggak ada kata persembahkan di sini. Kamu dengar ya, saya mau ajarkan. Yakin. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk tidak ada kata persembahan di situ? Yakin? Kalau ada, silakan kamu buka dengan dalilmu. Coba Anda baca dulu sekali lagi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang.
Mengorbankan di sana, kamu lihat original teksnya prospero. Prospero artinya apa dalam bahasa Indonesia? Jangan lari-lari, Pak. Jangan lari-lari. Itu masalahnya kamu. Lari-lari kamu ke original. So tahu bahasa Original Ibrani. teksnya mengatakan prospero. Prospero dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan jujur dalam bahasa Indonesia, artinya dipersembahkan. Kamu kenal lagi Bang Zuma, benar. Semakin kamu mencari kesalahan, di situ menjawab lagi pertanyaanmu. Di situ Ada yang bisa buka kamera? Teman-teman, ada yang buka kamera bisa? Mohon bantuannya. Ibrani 9 nomor 28. Aduh, gimana? Kita di monitor, saya satu DPS bang. Siap Gurunda. Makasih sahabatku. Dalilnya terbantahkan semua, benar. Sabar. Aduh. Aduh. Silakan cari kesalahan Mas Zuma sampai puas. Saya mau sampai puas. Tuhan Yesus bantu saya sampai puas. Diam dulu, nggak anak zaman diam dulu. Tolong rekam. Saya sampai ke data semuanya ya. Diam Malu dulu, sendiri, kamu Mas. minta data, mau ditampilkan diam dulu mulutnya, bisa nggak? Saya punya data. Ya Allah, jangan permalukan hambamu ini ya Allah. Ya Allah, Ibrani 9 nomor 28. Jadikanlah di situ ada tertulis kata prospero. Jangan permalukan Bang Zuma ya Allah ya Rabb. Tuhan Yesus tolong. Semakin permalukan orang ini yang nggak tahu apa-apa. Mengorbankan. Bahasa Yunaninya ke bawah. Mengorbankan. Nah, tuh. Apa? Prospero. Artinya mempersembahkan atau mengorbankan. Dipersembahkan. Dipersembahkan kepada siapa? Kamu mengerti nggak sinonim? Nanti Bang Zuma, nanti kamu akan kena dengan pernyataanmu ini. Saya akan 100% mengatakan kamu malu sendiri nanti dengan pernyataan kamu ini. Dikorbankan, dipersembahkan atau dikorbankan atau mempersembahkan diri, itu dikorbankan itu. Mempersembahkan diri, prospero, dipersembahkan. Yesus ini dipersembahkan untuk siapa? Pertanyaan saya, kamu sepakat nggak kalau kata diskopero atau apa kamu bilang tadi, so tahu tentang bahasa Ibrani? Kamu setuju? Yesus itu dipersembahkan, Cak Ayu. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena saya membaca Alkitab ini tadi, tidak ada mempersembahkan, tapi mengorbankan. Original teksnya prospero. Lembaga Bible Indonesia telah mengibulinmu. Kamu dengar, itu masalahnya. Hei, prospero itu artinya dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan tidak mau. Tuhan maunya hewan. Nah, cuman ada satu kandidat yang menerima darah manusia, Dewa Mlok. Kamu tanya ke Alkitab saya di dalam bahasa Indonesia apa di dalam bahasa yang mana? Kamu jelas dulu. Tidak ada orang mau ditipu dengan kitabmu di sini. Anda lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Kamu jawab saya. Kamu tanya saya dalam bahasa apa? Dengar dulu. 1 Korintus 5 nomor 7 jelas sekali dikatakan Yesus di situ disembelih. Lari lagi gimana? Loh, supaya Anda pahami bahwa Yesus ini sembelihan yang dipersembahkan kepada siapa? Dewa Mlok. Ketika saya jawab, bahasa jawab loh. Terbantahkan. Pun yang kamu katakan itu nyata, semuanya kamu berlawanan dengan kamu, benar. Jawaban kamu sudah terbantah. Ada cari alat lain, itu masalahnya. Gak ada kualitas di sini.
Jadi kamu menyangkali original teksnya. Jadi yang asli yang mana? Original teksnya atau terjemahannya yang asli? Oke, saya akan tantang kamu. Sejauh mana pengetahuan? Kok tantang saya? Kamu tantang saya lomba lari? Saya mau tantang kamu. Saya tahu kamu, apalagi kamu latihan silat mungkin atau apa. Saya bukan tantang fisik ya, tantang pengetahuan. Ya ampun, capek kali lah dengan ini. Saya mau tentang pengetahuan kamu ya. Kamu mau pakai bahasa asli apa pakai bahasa apa? Coba. Kamu hanya mengatakan tadi korban. Padahal di situ prospero. Prospero artinya persembahan. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawabanmu? Saya tidak akan jawab. Kenapa? Karena kamu sabarkan hatiku. Saya percaya Alkitab. Kamu mengerti nggak? Belajar bahasa Alkitab dalam udah kau lelucon. Aduh Bang Juma, kamu berarti begini kualitasnya yang dipuja-puja ini. Udah nah zaman kalau nggak bisa diskusi yang apa? Enggak, maksudnya gini, Gurunda udah kasih jawaban dan bertanya kamu kemana-mana. Ada Dinda Wafi di atas inspirasi, ada Dinda Wafi. Gus Wafi dinaikkan deh. Oh ya, siap Gurunda, siap. Sebelum saya diskusinya itu profesional. Akun Al-Hujjah. Mundur mandir diskusinya. Tidak ada ajaran korban-korban di Kristen. Itu parahnya kalian. Yang saya heran, tadi saya sebelumnya saya diskusi dan dengan Kristen terima barang jadi. Oke, sekarang saya tanya Iman Bang Juma, mau nggak? Berani nggak? Saya tanya Iman Bang Juma, berani nggak? Ya, sudah selesai tadi. Aku buka masker dulu ya. Om, capek aku bicara samamu. Aduh, buka masker, tunjuk kamera dong, jangan takut. Mungkin. Sekarang gini, kamu sudah akui tidak bahwa Yesus itu dipersembahkan kepada Dewa Molok? Kamu akui enggak? Enggak. Kalau kamu bertanya, kalau kamu tidak akui Yesus dipersembahkan kepada Dewa Molok, lalu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Dia dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Iya, tahu. Emang kalian persembahkan manusia, tapi kalian persembahkan kepada siapa? Persembahkan apa maksud bersembah? Persembahan. Maksudnya gimana? Tidak ada proses persembahan. Tadi dalilnya sudah kita bacakan. Yesus dipersembahkan. 1 Korintus 5 nomor 7. Yesus disembeli. Kenapa Yesus disembeli? Disembeli untuk apa? Yesus disembeli untuk apa? Oke, kamu lari-lari ya. Sekarang kita kemana? 1 Petrus, berapa lagi? 1 Korintus, oke. 1 Korintus 5 nomor 7. Ya, kenapa Yesus disembeli? Kalian kenapa ini kok gila-gila sembeli orang? Untuk apa? Oke. 1 Petrus udah bantah, lari lagi ke 1 Korintus. Apa bantahanmu 1 Petrus? Kuncelo, kamu mulut besar. Di satu dengar. Di 1 Petrus itu yang berbicara bukan Yesus. 1 Petrus itu pengarang buku Petrus yang bukan murid Yesus, tetapi Paulus itu ditengarai yang menulis Petrus itu Paulus sendiri, bukan murid Yesus yang adalah Kepas, bukan. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai Yesus dipersembahkan, Yesus itu dipersembahkan untuk siapa? Bukankah tadi saya membicarakan, dengar. Bukankah saya tanya kamu, adakah dalam dalil, adakah dalam dalil bahasa Indonesia dulu kalau lagi orang ngomong, nanti kalau dipersilakan baru Bung, lanjut deh. Bung, di dalam kitabnya orang Yahudi dibacakan begini. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kau makan, jangan kau minum. Karena setiap orang yang memakannya haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Oke, itu satu. Ayat berapa? Amsal, ayat berapa itu? Ini kerjamu dari tadi gitu aja terus. Ayat berapa? Kau itu sebenarnya kamu itu mau belajar ke Bang Suma, cuman kamu gengsi aja ngaku. Enggak, kamu lari-lari. Soalnya kamu cuman kerjamu dari tadi.
Ayat mana itu? Ayat mana? Bilang aja kalau kamu belajar. Ini udah ke Amsal lagi. Mutar Amsal lagi ini. Loh, dari Korintus. Anda sebagai seorang Kristen mempersembahkan anak orang untuk siapa? Dan Anda belum jawab sampai sekarang. Kamu ayatnya saya sudah kasih tahu ayatnya tadi. Yesus itu darahnya dipersembahkan kepada siapa, Cak Ayu? Mana dikatakan itu dipersembahkan? Prospero tadi itu kamu pandang apa itu? Apa ke dalam Alkitab bahasa Indonesia mengatakan Prospero apa mengorbankan? Sekarang kitabmu itu dituliskan dalam bahasa Yunani aslinya atau bahasa Indonesia aslinya awalnya? Sekarang saya ini orang Indonesia apa orang Yunani? Jadi kalau besok saya ganti di situ, kamu ikuti, kamu meninggalkan original teksnya gitu. Kamu dengar, kamu jangan kamu paling benar ya Zuma. Saya tidak benar. Saya membaca dalil. Kamu dengar. Tapi kamu membolak-balikkan. Kamu yang membolak-balikkan Bibelmu sendiri, Cak Ayu. Kau dekat di sini, aku pukul kau pakai bambu betismu ya. Dari mengorbankan Bibelmu itu original teksnya bahasa Yunani. Berarti ketika ingin mengkaji kandungannya harus lihat original teksnya. Di situ adanya kata prospero. Prospero itu artinya dipersembahkan. Dan tadi kita sudah perlihatkan ke kamu. Kurang apa lagi, wahai keturunan iblis? Saya akan jawab. Kalau bukan iblis yang membimbing kamu sesat kayak begini, apalagi coba? Akalmu nggak mungkin. Akalmu nggak mungkin. Pasti iblis yang kemudian menyelewengkan akal sehatmu. Pasti iblis. Nggak masalah. Gak mungkin bukan. Kamu manusia kok. Manusia punya akal kok. Tadi di situ tertulis prospero artinya dipersembahkan. Sebagai manusia selayaknya kamu percaya itu. Dan sebagai manusia pasti kau tahu bahwa kitabmu diterjemahkan di belakangan bahasa Indonesia. Awalnya dituliskan bahasa Yunani. Tapi karena di dalam tubuhmu ada setan, maka kebenaran akalmu pun kau bantah dengan kekuatan setan tersebut. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Engkau dan setan kerjamu hanya menyesatkan. Masa dalil kitab dibantah sendiri? Kalau bukan setan lalu apa itu namanya? Ayo. Saya nggak bantah. Kalau Anda tidak bantah, saya tanya. Kitabmu dituliskan pertama kali dalam bahasa apa? Kamu dengar. Nah, itu nggak bisa menjawab kau. Setanmu itu menutup akalmu. Iblis yang ada dalam dirimu itu menutup akalmu. Oke, saya jawab. Oke, silakan. Oke. Yang paling berikan saya waktu untuk bernarasi seperti Bang Zuma, saya hargai, oke? Ya, kalau kamu masih menggunakan akal, silakan Anda bicara sampai besok subuh saya dengar. Tapi kalau Anda bicara kayak orang kerasukan setan kayak begini, mana mau aku dengar? Benar. Yang Zuma pertanyakan tentang Alkitab ini adalah Alkitab bahasa Indonesia, dan yang saya pelajari adalah Alkitab bahasa Indonesia. Di 1 Petrus mengatakan jelas di situ tidak mempersembahkan tetapi mengorbankan. Tetapi Anda apa bedanya? Korban itu berarti persembahan. Samuding. Buroncong. Yang dikatakan kurban itu persembahan. Saya tidak omong persembahan. Kamu harus kita omong berdasarkan fakta. Kalau ada kurban berarti itu kurban itu persembahan. Ya Allah ya Karim. Tidak. Oke, saya tidak. Kurban itu persembahan hamba kepada Tuhan. Oke, Zuma. Pertanyaan saya, Zuma, mengapa kamu harus menggantikan kata mengorbankan dengan persembahan? Mengapa kamu tidak bertanya dengan mengorbankan? Buroncong. Kamu jawab. Saya berdasarkan asli bahasanya. Saya tidak berdasar terjemahan. Oke, saya tantang kamu ya, saya tantang kamu. Kalau begitu, kamu bacakan kamu bacakan seluruhnya dalam bahasa Yunani. Silakan. Apa ini? Kita mau belajar bahasa apa? Kita mau belajar apa ini ceritanya? Kita mau belajar bahasa atau kita mau belajar bahasa? Kamu belajar bahasa Indonesia apa belajar bahasa apa? Ya, justru kamu ini gimana sih? Ini kitabmu sendiri kok kamu bantah? Saya tidak bantah. Kalau mengorbankan saya tidak akan bantah. Tapi kalau kamu lari lagi ke Yunani, itu yang saya mau bantah.
Original teksnya kitabmu itu bunyinya apa di situ coba? Oke, kamu terjemahkan seluruh original teksnya sekarang juga. Kenapa? Kamu Untuk buka kameranya. apa? Untuk apa? Kan cuman kata itu aja yang kita cari. Berarti di situ saya bisa menyimpulkan di sini kamu hanya mencari kesalahan. Oh, dan saya salah gitu? Ah, di Dia situ mencari kesalahan dari orang salah original lagi. teksnya di situ apa rupanya? Kalau bukan Prospero. Oke, kamu jangan silakan. tahu Prospero. Ya Selain harus. Prospero yang kamu Ya, tahu, saya cuma ingin tahu itu aja nya. Ngapain saya tahu karena yang lain? kamu mencari kesalahan, karena kamu mencari kesalahan, makanya kamu seperti ini menyesatkan diri sendiri, bos. Alamak. Asli, Gimana? kalau kamu berbicara mengenai pengorbanan, kita akan nyambung diskusi ini. Tapi kalau kamu lari ke persembahan, tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam Alkitab yang ditulis. Korban itu sudah dengan melenceng. persembahan itu bedanya di mana? Kutanya dulu kamu. Mengorbankan dan persembahan itu beda. Kalau korban? Kalau korban, kalau Yesus mengatakan aku mengorbankan, berarti dia Korban mengorbankan. sembelihan. Kalau persembahan, Kristen tidak diajarkan korban, pengorbanan tidak ada. Korban-korban di Kristen, umat Kristen tidak diajarkan korban-korban. Jadi Yesus ini apa? jelas di 1 Bukan Petrus. kurban. Yang saya heran, udah jelas di 1 Waktu Petrus mengatakan. Kristus itu disalib itu mengikuti hawa nafsu manusia Yahudi dan Roma itu. Oke. Jadi setelah ada umat Kristen dia tidak diajarin pengorbanan, korban-korban tidak ada. Sampai sekarang orang Kristen tidak berkorban. Iya, karena Jadi kita cuman membahas sekali korban kan? Cuman sekali korban. Yesus. Bukan, itu setelah itu di dalam ajaran Kristen itu bahwa korban itu tinggal hiasan dari apa yang diperlakukan Yesus di kayu salib oleh umat. Sekarang saya tanya, Anda sadar tidak kalau orang Yahudi korbannya itu adalah hewan? Anda sadar nggak? Ya, memang Oke, itu saya korban. mau jawab. Hewan Saya cuma mau berlaku jawab. umat Yahudi dan dilanjut Sekarang kenapa Islam. Kristen kemudian Kristen tidak ada korban. mempersembahkan manusia? Tidak ada Kristen tidak memperkorbankan manusia yang korban. Jadi Yesus ini bukan bukan korban dalam pengertian itu hiasan itu karena dia karena urusan berarti salib politik ini yang hanya dilakukan hiasan, oleh tidak terjadi umat Yahudi benar-benaran. dan Roma. Jadi Yesus ini tidak disalib, hanya hiasan aja. Disalib Berarti korban itu bukan hiasan berarti. Itu bukan pengertian Kristen itu. Berarti Yesus benar-benar dikorbankan, bukan? Dia disalib, dia ditangkap, itu urusan politik di waktu itu. Bagus. Politik. Berarti apa hubungannya dengan dosa kalian? Proses itu yang dijadikan ini untuk lambang darah tercurah untuk penyakit. Katanya untuk karena politik, kenapa larinya ke dosa? Iya setelah menjadi ajaran Kristen itu menjadi simbol. Oh, berarti Kristen ini hanya akal-akalan terhadap penyaliban. Itu menurut Suma akal-akalan. Lalu kalau Tapi iman begitu kita itu bukan akal-akalan. Beri saya ketegasan. Itu bukan kayak Pak, menyembelih, Yesus ini kayak disalib yang gua bilang untuk tadi apa? itu meminum Yesus darah. ini disalib untuk apa? Itu darah tercurah. Yesus ini disalib untuk Proses apa? Penyaliban karena Yesus ini disalib untuk apa? Zuma, sudah berapa dalil yang mengatakan Yesus salib? Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa Yesus disalib? Kita sudah baca tadi sama-sama kan untuk menebus. Untuk menebus. Ditebus kepada siapa? Dipersembahkan sebagai tebusan kepada siapa? Oke, kamu dengar ya. Yesus dia menebus, dia di persalib itu menebus dosa semua umat manusia. Iya, Yesus menebusnya kepada siapa? Iblis. Kan harus Yesus ini kan dipersembahkan sebagai tebusan. Kalian persembahkan Yesus kepada siapa? Proses salib itu menjadi proses pada umat manusia. darah tercurah dan apa semua itu pula menjadi pada proses- manusia? proses- Manusia mana minta tebusan darah, kucluk? Kamu minta, kamu minta darah manusia. Kami tidak meminta, tetapi tidak ada korban, tidak cerita korban di ajaran Apa kekristenan. pula Kita tidak ada melakukan korban? Jadi Yesus itu apa? itu proses ilahi itu. Proses ilahi Umat nenek Kristen terima mukikar. jadi. Dari mana ada proses ilahi? Umat Kristen terima jadi. Mati dia. Betul. Kita tidak perlu korban, kita tidak perlu sunat. Itu semua di Kristen. Iya, memang Kristen bukan ajaran Nabi kok. Yesus bukan ajaran para Nabi. Memang saya akui itu. Sekarang permasalahannya Yesus ini memang korban. itu yang kau pendapat Yesus kau ini itu. korban. Kemudian sebagai korban Menurut kalian kamu. jadikan sebagai dasar pijakan nebus dosa. Kalian ini ditebus dosanya oleh korban bernama Yesus. Pertanyaan saya, Yesus ini korban kepada siapa?
Jadi bukan pengertian korban yang seperti yang dijalani oleh umat Yahudi dan umat Islam. Lalu kenapa dosa kalian bisa terhapus? Ya Kalau proses bukan salib korban. itu. Proses salib itu. Ya. Makanya saya tanya, dari mana ilmunya Yesus yang disalib terkutuk oleh Elohim kok jadi penebus dosa? Itu ilmu dari mana? Baginda. Yesus disalib karena politik. Kok berubah di Kristen Yesus disalib karena Proses dosa? politik itulah tuh proses pengorbanan Yesus. Aduh, Sebagai Lalu putra apa Yahweh hubungannya yang dengan kudus dosa itu dia kalian? dia menjadi Apa korban hubungannya politik dengan sebagai dosa penebusan kalian? Coba umat apa hubungannya? Manusia Apa sendiri hubungannya yang dengan dosa korban kalian? ke dia. Apa hubungannya dengan dosa kalian? Dosa tertebus karena proses salib. Dan proses salib itu Di mana ada Tuhan menginginkan penghapusan dosa dengan darah manusia, itu di mana? setelah Yesus disalib dan oleh urusan-urusan yang politik itu yang Yudas terlibat itu semua itu menjadi proses penebusan. Maksudnya? Tapi bukan seperti korban yang mencurahkan darah begitu. Bang, dengarkan saya dulu, tenangkan pikiran kita ya. Saya dan Anda tenangkan pikiran. Gini bang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan. Tuhannya Yahudi tidak mau darah manusia. Oke? Imamat 18 nomor 21. Kan jelas tuh yang saya bacakan tadi. Tuhannya Yahudi Imamat 1 nomor 2 maunya kurban hewan. Nah, Kristen polanya beda. Yesus sebagai korban untuk nebus dosa kalian. Tuhannya Yahudi tidak mau korban manusia. Nah, kalian memaksakan. Pertanyaan saya, jika demikian, Yesus ini korban kepada siapa? Kalau kepada Elohim, Elohim tidak mau. Lalu kalau bukan Elohim, hanya ada satu kandidat, yaitu Dewa Molok. Oke, gak masalah bang. Itu Bang Juma. Itu mengikuti logika korban yang Bang Franky, jangan dulu, saya biar turun habis ini. Udah nggak nyambung Bang Franky ke politik lagi, ke itu lagi. Ya memang karena politik. Lukas 23 nomor 3. Oke, nggak masalah lah. Kalian berdiskusi soal politik. Yang saya mau. Oke, Bang Juma. Karena pajak. Oke Bang Juma. Oke Bang Juma. Sebelum itu semua proses korban itu sudah Yesus bilang sudah selesai di salib itu. Nanti aja Bang. Kan ada yang sudah selesai. Iya, itu kan cerita muncul belakangan, Bang. Ini permasalahannya, Tuhannya Yahudi yang jadi permasalahan ini. Apakah Tuhannya Yahudi mau menerima persembahan darah manusia? Itu dulu. Mau enggak? Itu mengikut logik digit daripada perjalanan umat Yahudi. Tapi Yesus itu menyelesaikan semua dengan proses penyalipan. Bukan, maksud saya Tuhannya Yahudi mau enggak menerima persembahan darah manusia? Tidak ada dalam proses korban itu yang Tuhan ajarkan ke umat Yahudi itu. Yang pakai darah kalau manusia. Itu pakai sembelihan binatang sama dengan yang dijalani umat Islam sampai sekarang ini. Nah, kalau jadi begitu proses politik yang saya bilang tadi itu kalau begitu Yesus ini pengorbanan Yesus ini darahnya umat seluruh manusia. Yesus ini darahnya dipersembahkan kepada siapa? Proses kematian, penyalipan, pertumpahan darah itu yang dijadikan proses pengorbanan Yesus untuk menebus dosa semua umat manusia yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Anda mempersembahkan darah Yesus sebagai tebus dosa kepada siapa? Bukan umat Kristen mempersembahkan. Lalu siapa? Yang menerima korban sesuai dengan, itu? Siapa yang menerima sudah sesuai dengan yang diplanningkan oleh Tuhan di situ. Di mana coba? Tunjukkan di mana di perjanjian lama ada planning begitu. Di mana? Tunjukkan. Tuhan itu tidak ada dalam perjanjian bahwa umat Kristen harus menjalani korban. Lah, karena sudah selesai. Anda ngomong apa? Umat Kristen sampai sekarang tidak bikin korban kok, tidak sembeli-sembeli. Lalu dosanya kalian itu ditebus dengan korban apa?
Itulah Yesus tadi yang mati. itu proses korban mati itu manusia kan? Makanya muncul pertanyaan. Iya, tapi tidak sama dengan jalan logiknya. Itu korban yang sembelihan, bukan begitu. 1 Korintus Itu 5 nomor proses 7 Yesus disembelih. yang jadi hajar di darah tercurah, dicambuk itu proses pengorbanannya. Iya. Dan itu menurut proses, kalian. Itu menurut besar kalian. sekali. Itu Bukan cuma menurut Kristen. binatang yang disembelih. Susah kalau bicara ndak ada otaknya. Udahlah, turunlah bang. Ke gereja aja bang. Kalau cuma doktrin dogma ndak ada otak itu susah kita berdiskusi, nggak nyambung kita. Oke Bang Juma. Bang Juma, Ya, silakan Anda turun. Ya, turun aja. Nggak bisa saya diskusi dengan orang yang ndak jalan otaknya. Kau siksa saya yang mati-matian memperjuangkan kebenaran logika sehat. Anda ngomong entah apa-apa ngomongnya. Jadi buat apa kita ngotot-ngototan? Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan darah, tapi bukankah dosamu ditebus? Yes, ditebus. Siapa yang menebus? Yesus. Di mana? Di atas tiang salib. Berarti ada korban? Ada. Pertanyaannya, memang Yesus itu korban dipersembahkan kepada siapa sampai dosa kalian ditebus? Saya jelasin tadi bahwa proses itu Iblis, yang menjadi iblis. pengorbanannya. Iya, saya tahu proses tanpa kita cerita ada proses. Bukan menebus orang Kristen aja, dosa umat manusia Anda dan saya. Bagaimana caranya dosa saya bisa ditebus, Bung? Bagaimana caranya dosa saya bisa ditebus pakai darah manusia? Dan siapa yang menerima tebusan itu? Tuhan yang mana yang mengajarkan dosanya Bang Suma dihapus dengan darah manusia? Bukan rangkaian korban darah manusia, tapi proses korban itu, proses korban di salib itu yang menjadi proses penebusan. Korban penebusan itu di proses penyalipan, disiksa dan disalib. Itu di mana kaidah itu? Di mana cuma bagaimana menumpahkan darah? Ini tumpah darah. Itu di mana saya bisa dapatkan, Bang? Yang di proses kejadian itu. Iya, di mana itu bisa saya dapatkan bahwa proses yang terjadi Yesus digiring, ditampar, ditonjok, ditumbak, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Itu adalah keselamatan. Itu saya bisa dapatkan. Itulah yang keyakinan umat Kristiani. Berarti cuman Kristen aja yang punya keyakinan itu. Kita punya keyakinan itu. Tapi itu proses itu ada dalam rangkaian sejarah maupun dalam Injil. Anda ngomong seperti itu, selesai kita. Rupa-rupanya itu hanya imannya Kristen. Pantasan aja susah kalian menjawab pertanyaan saya. Karena saya harus memiliki data. Harus punya data kalau saya. Kalau saya mengatakan bahwa umat Islam diperintahkan sholat, saya kasih data, ini perintahnya. Umat Islam dihapuskan dosanya karena puasa, saya kasih datanya. Kalian dosanya dihapuskan dengan membunuh orang di atas tiang salib. Mana datanya? Nggak ada. Itu cuma iman Kristen. Udah selesai kita. Coba dari tadi. Karena Tuhannya Yahudi melarang, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Sebab Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Pembunuhan terjadi terhadap oknum itu karena unsur politik. Lukas 23 nomor 2. Karena Yesus mengarahkan orang untuk jangan membayar pajak. Khawatir imam kepala mahkamah agama, bahaya ini Yesus, harus dibunuh. Karena dia pengaruhi orang untuk tidak bayar pajak. Dia tidak bilang tidak bayar pajak. Dia bilang berikanlah pada raja apa yang raja punya, berikan pada Tuhan apa yang Tuhan punya. Anda baca Lukas 23 nomor 2, Bang. Ya, mengenai membayar pajak ada itu jelas. Ya, tapi di tempat lain Yesus dikatakan orang ini harus dibunuh karena dia mempengaruhi banyak orang untuk tidak bayar pajak. Ya. Jadi proses pembunuhan itu proses hukum dan politik. Nah, betul, tidak ada unsur dosa. Betul, proses hukum dan politik. Bukan karena korban. Dia dibunuh, dia disalib, rangkaian jalan salib itu proses politik dan hukum. Bukan apa, proses sakramen. Sama yang di pikiran perdepanan tadi itu sakramen. Padahal itu adalah murni bunuh karena politik. Karena politik. Tapi proses bunuh itu menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepada proses itu, penebusan itu. Hubungannya? Jadi proses politik itu.
Ya, Mulai dari hubungannya, Yudas menyerahkan, hubungannya faktor politik dengan dosa ini apa hubungannya? itu proses pengorbanan itu jadi oleh proses politik. Iya, terus hubungannya dengan Kristen? Itu sudah jalan berbeda itu terjadi. Jadi saya itu cuma mau pisahkan antara pikiran korban yang ada di pikiran masing-masing tadi berdebat, supaya jangan menjadi kecil dari cara mengorban menyembelih hewan. Ya. Kesimpulannya Yesus disalib karena faktor politik. Politik dan hukum. Merekayasa hukum untuk bagaimana dia dibunuh, karena ketakutan tadi. Si imam-imam Yahudi takut oleh keberadaannya Yesus, karena dia mengajarkan hal-hal yang eksistensinya para imam Yahudi ini. Sementara pikirannya Yudas, dia berpikir politik, bagaimana dia bikin Yesus tidak dibunuh, apa semua itu jalan politik yang dia perlu. Sehingga dia gunakan uang, dia gunakan juga, dia bendahara dari murid-murid Yesus. Jadi proses tadi bukan proses korban yang ada di pikiran kita tadi, bahwa disembeli di apa semua. Rangkaian salib karena politik hukum itu yang menjadi jalan ilahi bagi orang Kristen ya, yang percaya, jalan ilahi untuk proses penebusan seluruh dosa umat manusia. Itu yang proses itu terjadi. Jadi bukan korban yang kayak korban sembelihan. Jadi rangkaian itu terjadi karena rangkaian rekayasa politik dan hukum. Di saat itu orang main politik dari dulu. Ya, jadi kesimpulannya Bang, Yesus itu korban politik. Politik dari di mata manusia. Tapi rahasia ilahi di situ kita tidak bisa lawan kan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhannya itu apa? Ya kalau keyakinan saya sebagai orang Kristiani, itu proses pengorbanan Yesus untuk menebus umat manusia. Nah, ini itu ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana, Bang? Ilmunya itu dari mana? Itu yang kalian baca tadi di Lukas, Yohanes, apa semua yang kalian baca sama tuh pengorbanan itu menjadi saya tanya, simbol. Saya kasih bocoran. Jadi penyembelian kayak binatang. Saya kasih bocoran, Bang. Tidak ada nabi diutus kepada orang Roma. Tidak ada nabi diutus kepada orang Yunani. Kristen berasal dari sana. Pertanyaannya, ketika kemudian ada perintah Imamat 1 nomor 2, beritakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. 4. Itu yang saya jelasin tadi kan benar, sesuai itu, no? Nah, sekarang ini Yesus binatang atau manusia? Itu saya bilang tadi, proses mati, disembeli, disalib, dipukulin, itu proses politik. Iya, yang korban di atas pohon ini manusia atau binatang sih? Untuk penebusan. Alamak. Itu hukuman yang diberikan oleh apa? Yahudi dan Romawi. Abang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan, Bang. Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya umat Kristen. Ya, itu tahu. Ya. Nah, Tuhan Anda minta apa? Manusia atau hewan? Kalau sampai ke sebelum Yesus, itu kan setelah ada umat Kristen itu saya tulis di bawah tadi. Umat Kristen terima jadi, dia tidak mengenal korban. Saya tanya, Tuhan Anda yang Anda klaim Tuhan Anda itu minta korban hewan atau manusia sih? Sesuai Torah bahwa itu mengorbankan korban hewan. Sembelihan, korban bakaran. Hewan atau manusia? Hewan. Tidak ada terjadi pengorbanan pakai manusia. Nah, hewan. Tidak ada manusia. Terus yang dari mana Kristen ini? Dari mana Kristen ini kemudian menerima pembunuhan terhadap Yesus sebagai korban penebus dosa? Ilmu dari Kristen mana? ada bukan
Ya, Kristen ada bukan karena proses pembunuhan. Tapi Kristen ada setelah Yesus dibunuh di salib itu. itu yang saya tanya. Dari mana Kristen belum dapat ada ilmu? saat disalib Kristen tidak ada. Itu yang saya tanya. Saat Bang. korban-korban binatang itu Kristen belum ada. Itu yang saya Kristen ada tanya kan? Dari mana Kristen dapat ilmu? Korban politik yang mati digantung karena politik itu adalah untuk menebus dosa Kristen. Dari mana ilmu itu, Bang? Alamak. Tuhan yang Anda katakan tadi Tuhannya juga Kristen, minta kurban berupa hewan. Sejak kapan Tuhan minta korban manusia? Tidak pernah. Tapi ada korban. Tidak ada ajaran di Kristen meminta korban manusia. Ya, sudah binatang pun ada. sudah tidak. Kecuali binatang. Nggak ada. Terus Binatang pun sudah tidak. Terus cuma sampai ke umat Yahudi. Udahlah, ampunlah saya deh. Ambil alih Bang Handi. Oke. Izin sedikit host. Ini ada saudara kita ini dari NTT. Izin sedikit Bang. Dominic. Selamat malam saudaraku. Bagaimana? Iya, selamat malam. Aku botol lah Bang, tidak tahu apa-apa. Iya, iya. Gimana Bang? Sudah siap? Aku ditarang sama abangku. Loh. Terus nanti kalau masuk neraka emang abangmu yang tarik? Abangku itu yang ustadz. Aku kan kemarin. Oh iya. Silakan. Dia bilang begini, kamu mau belajar Al-Quran, sedangkan Alkitab saja kamu ini tidak pandai baca. Nah, lagi kamu mau belajar Al-Quran lagi, tambah kafir kamu nanti, dia bilang. Ya, masuk Islam dia bilang, bukan hanya sekedar syahadat saja. Nah, kamu mau melakukan semua pekerjaan yang Nabi suruh, dia bilang. Nah, contoh pertama macam saya ini, ya, setiap hari sholat 5 waktu, apakah kamu mampu? Dia bilang. Sedangkan dalam gereja nih kau ini, dalam seminggu kadang pergi kadang tidak. Ya. Pernah saya tengok kau pergi gereja ini, dia bilang. Ya, terus. Jadi dia menolong saya, Abang. Ya. Oke, kita dapat poinnya. Jadi Tabe dan teman-teman semua yang di bawah ya. Jadi Mbak Domingus ini adalah beliau dari Katolik ya. Sudah sangat meyakini bahwa hanya Islamlah agama yang benar. Dan beliau juga sudah mengakui bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin ada arahan sedikit kita bincang-bincang Bang Sumaya dengan beliau. Masya Allah. Nah, cuman itu dari Ustadz itu tadi diarahkan lagi, kamu belajar Bible dulu. Cuman beliau ini memang jarang baca Bible Bang Suma, bahkan tidak pernah gitu loh. Itu kira langkah apa kira-kira Bang Suma? Jadi arahan dari Ustadz disuruh belajar dulu, nanti keburu mati gimana? Belum sempat itu kan? Itu gimana Bang Suma? Silakan. Ya udah syahadat aja dulu. Karena pada prinsipnya firman Tuhan itu tidak mungkin bisa direvisi dan dikoreksi. Itu jelas. Sedangkan Bible itu direvisi dan bisa dikoreksi. Artinya Bible itu ya sesuai dengan standar tadi, berarti bukan firman Tuhan. Nah, kalau bukan firman Tuhan sekalipun diajari sampai 3 hari sebelum kiamat pun percuma juga ya kan? Karena bukan firman Tuhan. Kenapa dikatakan bukan firman Tuhan? Karena bisa direvisi, bisa dikoreksi. Karena dia hanya terjemahan. Nah, kalau begitu, kalau Anda sudah meyakini itu bahwa ini hanya merupakan terjemahan bahasa manusia, ya solusinya syahadat. Nanti setelah syahadat, baru perdalam Al-Quran, perdalam Bible. Yang penting sudah ada di dalam lingkaran orang-orang beriman. Gitu. Tapi kembali kepada sahabat saudara saya nih, saya tidak paksakan, silakan saya kembalikan kepada Anda, mau atau tidak, kan gitu. Karena berbeda kalau hidayah yang berbicara, kalau hidayah yang berbicara itu berbeda.
Tidak mesti belajar Bible dulu, tidak mesti kemudian belajar Quran dulu. Kalau sudah hidayah, selayaknya anak bayi lahir tidak butuh hidayah, karena dia dalam keadaan fitrah. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya manusia hidup itu semuanya dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Tuhan. Nanti ketika dia besar barulah menjadi beriman atau menjadi kufur. Nah sekarang kalau saudara mau bersyahadat silakan, habis itu belajar. Aku sambil belajar sama abangku, udah belajar, dia kasih tahu juga. Nah, tapi dia belum berani syahadatkan saya. Nah, tunggu saya tahu sedikit-sedikit lah, baru dia berani. Oh enggak gitu bang. Sekarang begini, kalau Anda ingin masuk sekolah SD, apakah Anda ditunggui untuk mengetahui semua pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 baru daftar? Keburu Anda berjenggot. Masuk dulu bang, daftar sebagai siswa, di dalam baru diajarin 1 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Di dalam baru diajarin menghitung. Masa Anda mau cerdas dulu di ya, luar? saya mau turun dulu ya. Saya lagi ada urusan sebentar. Oke. Silakan Bang. Masa Anda ingin belajar dulu baru masuk sekolah? Gimana dong? Kalau Anda ingin belajar dulu pelajaran kelas 1, Anda udah mahir. Pelajaran kelas 2, pelajaran kelas 3 udah bisa sampai kelas 6. Begitu Anda kuasai sampai kelas 6 baru daftar kelas 1. Temannya udah kelas 1 SMP, Bang. Masuk dulu, daftar dulu sekolah. Setelah masuk di sekolah baru belajar step by step, khalil fa khalil, sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya daftar sekolah? Ya, isi formulir. Apa formulirnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah menjadi siswa surga. Nah, nanti tinggal dipilih surganya tingkat mana, tingkat dasar, surga tingkat 2, tingkat 3, Firdaus, atau yang mana surganya. Itu nanti tinggal Anda isi di dalam, belajarnya giat, amalannya banyak, baru terlihat. Oh ternyata Anda lebih pilih surga Firdaus atau surga Aden dan seterusnya. Gitu bang, masuk dulu bang. Jangan nunggu belajar di luar. Mana? Ini sudah masa penerimaan siswa baru ini sekarang. Betul. Tanggal 25 Desember hari mu'alaf sedunia. Sudah dekat masa pendaftaran. Nanti masa orientasi Anda belajar sedikit-sedikit ikra, alif, ba, ta, za dan seterusnya. Gimana? Masalahnya saya ini peminum bang. Itu yang cocok. Ustadz Al-Hujjah. Itu ada guru dah sudah naik. Iya. Adinda. Ini Ustadz Wafi, ini Gus Wafi ya, sahabat-sahabat sekalian. 4.000 sahabat di sini, silakan di follow akun beliau. Ini akun baru dikarenakan akunnya sudah dipersembahkan ke Dewa Moloch juga, sama seperti saya. Udah kembali ke rumah bapak. Silakan di follow sekalian dikasih gift supaya dia semangat. Kopi. Iya. Jadi begitu Guru Nda. Beliau ini kemarin wajahnya ganteng loh. Turun. Wajah ganteng, ceria gitu kan. Jadi sudah nggak ada muka-muka oten gitu loh. Tunggu dulu kopi. Mana beliau? Loh. Kepental lagi Gurda, kepental. Ini saya jambat dulu lagi, Ustaz Wafi. Pikir dimakan sama Gondrowo. Ini lo kepas aja lo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Debat sama Edis ke Bennett 10 hari. Iya Allah ya Karim. Astagfirullah. Betah di follow ya. Antum betah dialog sama bekicot kayak gitu. Kasihan bang, karena dia mau ngelunasin kontrakannya katanya. Kolekte. Biasalah, bantulah dia.
Iya bang. Tahu apa ini orangnya terlalu baik dia. Loh, sampai pengikut Edis tuh bilang bang, apologi terbaik itu Ustadz Wafi katanya, gara-gara dia lunas kontrakannya. Masya Allah. Kontrakannya lunas. Tapi menurut informasi 6 hari lagi mau dijemput malaikat maut. Gimana itu? Kenapa nggak minta sekali nomor rekeningnya? Sudah bang, itu sudah. Oh, sudah. Rekening setiap hari dia ke di live-nya itu, transfer ya kawan katanya. Syukurlah. Saya laporkan ke Dosma nanti biar dilaporkan. Dosma. Ayo teman-teman di follow. Ya, izin teman-temannya dibantu kopi tap ya goyang ya, mulai ngelek ini teman-teman. Di follow semua, akun ya di follow. Yang jauh mendekat, yang sudah dekat perhatikan ya. Silakan Pak Domingus. Apa kendalanya lagi? Follow terus. Follow terus. Awas tay. Isuruh lo pasae lepang kita sie jambang. Tai para jana. Oke. Lanjut. Biar bisa open cam ini kita syaratkan itu Ustadz Wafi. Oke, terus. Satu Ustadz Wafi udah bisa open cam itu, udah bisa syahadat. Belum itu baru koin itu. Oh, baru koin. Belum. Iya. Semua teman-teman ya, semua yang di atas ya. Kecuali Kang Dito, di unfollow aja. Benhat, tolong di mute dulu Benhat. Silakan Dominik ya. Tadi apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa ya buka pintu hatimu gitu loh. Jadi benar juga kata Bang Suma, proses belajar kapan selesainya barang itu. Silakan Bang Dominik. Iya abang, saya sambil belajar dulu dengan abang saya. Dia bukannya tidak berani mau syahadatkan saya. Dia bilang kamu cukup tahu sedikit saja, dia bilang. Yang pertama kamu harus tinggalkan minuman. Masalahnya saya peminum bang. Aduh. Itu yang abang saya ragukan. Ini keluarga saya muslim semua bang. Nenek terus saya, untungnya minum apa bang? Ya. Untungnya minum apa? Saya ini peminum, itu yang masalahnya. Bisa lah, nggak mungkin lah bang. Kita mau jadi peminum terus. Masih sehat sih enak badan bang. Nanti kalau sudah mulai agak usia, peminum itu bahaya bang nanti. Efeknya nanti di tua-tua gitu loh. Usia kalau sudah lanjut bahaya bang. Kami orang timur nih abang, aduh susah. Belum tahu orang Makassar tuak balo di sini bang. Itulah Makassar sampai NTT dong. Sama. Bang. Iya. Lebih baik Anda masuk sekolah, salah satu nilai merah kan bisa diperbaiki daripada tak ada nilai sama sekali. Orang mati dalam keadaan kafir, kekal di neraka. Ngeri bang. Betul lah bang. Tapi kalau Anda kemudian masuk Islam, lalu kemudian Anda beriman kepada Allah, melakukan amalan-amalan baik, sesekali minum pakai mandi pun tidak apa-apa, minumannya tidak masalah. Pakai anggur sikat gigi juga nggak masalah. Yang penting Anda masuk lingkaran Islam dulu. Ada juga orang Islam bang dari lahir, tapi masih juga peluk botol. Ada, tapi ada masa di mana orang yang sudah di Islam itu, ketika mereka beriman, benar-benar beriman kepada Allah, dan kemudian melakukan amalan soleh, itu dosa-dosanya akan diampuni.
Apalagi kalau Anda masuk Islam betul-betul bertaubat. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin berhenti minum. Tapi ternyata belum bisa juga berhenti-berhenti. Ya, jalani aja pelan-pelan. Jalani aja pelan-pelan. Sama dengan pendeta yang pernah saya syahadatkan, yang orang Polmas. Ini udah 4 kali 6 kali kayaknya aku ceritakan. Gimana Bang Suma? Boleh nggak saya masuk Islam? Tapi sekali-kali saya makan babi. Boleh nggak kemudian sekali-sekali saya minum? Apa yang saya katakan? Boleh. Boleh. Silakan aja. Yang penting masuk Islam dulu. Tapi ingat ya, tidak ada pembolehan secara hukum. Tetapi karena ini berbicara mengenai pemindahan akidah dari kafir menjadi Islam, saya katakan silakan aja. Apa yang terjadi Bang? Ketika dia datang ke saya, boleh nggak saya makan babi sekali-sekali Bang? Nah, bukan cuma itu loh syarat dia minta. Boleh nggak saya itu salatnya jangan deh 5 kali sehari, kata beliau. Ini sekali seminggu aja malasnya minta ampun, apalagi 5 kali sehari Bang, sampai dia tepuk pundak saya. Adalah sesuatu yang mustahil, kata beliau. Tidak mungkinlah itu bisa terjadi. Tapi aku yakin Islam itu betul. Cuman kebiasaanku ininya yang nggak bisa aku tinggalin. Singkat cerita apa? Kantor saya waktu itu sempat ada terjadi sedikit ada kebakaran kecil, mengheboh kantor saya waktu itu. Mengheboh, kebakaran kantor, datang semuanya orang banyak, polisi dari pemadam kebakaran datang. Tiba-tiba dalam keadaan sibuk seperti itu saya di kantin, saya didatangin seorang ustadz. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Saya Ustadz ini, Ustadz Yusuf. Ingat kali aku namanya Ustadz Yusuf. Ya, ada apa Ustadz? Ada yang bisa saya bantu? Ini saya bawa Pak Pendeta ini. Pak Pendeta kok penampilan pendeta kok pakai surban, pakai baju panjang gitu. Pendeta? Enggak salah Ustaz. Enggak, ini yang biasa nelpon, yang sering-sering nelpon. Saya dari Polman, kata beliau. Oh ya? Iya. Oh, Masya Allah. Peluk, dia cium tangan saya balik cium tangannya, kemudian kami pelukan, duduk dia curhat. Sambil keluar air mata menangis, gemetaran dia ngomong. Apa ya? Saya juga masih ingat-ingat. Pendeta yang mana ini ya? Tapi karena dia sebut, dia banyak memurtadkan orang di pelosok-pelosok. Nah, saya baru ingat, oh iya betul, pernah saya ditelepon. Akhirnya saya candai beliau. Sebelum dia meneteskan air mata, saya candai. Bagaimana Pak Pendeta? Aku bilang, masih sering makan babi. Langsung dia pegang pundak saya, katakan apa? Jangan kamu sebut itu Bang. Jangan kamu sebut. Kenapa? Jangankan mencicipinya lagi, mendengarkan saja saya sudah mual. Begitu juga minuman. Lalu saya takjub kan, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Tapi bagaimana salatnya? Bolong-bolong. Boleh tidak, kata beliau, boleh tidak salat itu jangan 5 kali sehari aja, satu malam, sehari semalam. Kalau bisa tambah. Hah? Kenapa bisa? Nah, ditimpali sama Ustaz. Itulah Bang Zuma, beliau sudah rasakan nikmatnya sujud. Beliau sudah rasakan nikmatnya salat. Ternyata salat itu menenangkan pikirannya, membuat kemudian hatinya menjadi tenang. Sehingga kalau bisa dia sholat aja terus. Beliau ini sudah sejak saya syahadatkan tidak pernah ketinggalan sholat sunnah-sunnahnya. Rajin sekali sholat sunnah. Ternyata lebih nikmat sholat daripada tidur, kata beliau. Lebih nikmat berzikir kepada Allah daripada minuman. Lebih nikmat kemudian dia makan nasi dengan garam bersama dengan Allah daripada dia makan babi dan minum minuman keras tapi dia jauh dari Allah. Oh, saya berdiri, saya peluk lagi. Saya pun ikut terharu waktu itu. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau masih dengarkan ini, panjang umur, sehat selalu. Itu Bang, dia katakan boleh nggak saya masuk Islam, tapi saya sesekali minum, sesekali saya mau cicipi babi. Karena nggak bisa Bang, semua nggak mungkin. Ini kebiasaan saya dari kecil. Saya besar dari makanan ini, saya besar dari minuman ini. Bayangkan aja, saya makan nasi pun minumannya harus ini Bang, kata beliau. Saya katakan waktu itu seperti yang saya jelaskan tadi, ya udah silakan masuk aja dulu.
Lama-lama dia masuk, dia rasakan ternyata nikmatnya ibadah ini membuat saya jauh dari kebiasaan-kebiasaan buruk saya yang kemarin. Subhanallah. Nah inilah kalau bisa. Saya ngomong begini karena saya alami. Saya ngomong begini karena ada mualaf yang ada seorang yang tokoh agama yang saya syahadatkan. Dan pengalaman itu dia ceritakan sama aku. Dan memang dia minta, boleh enggak sesekali, bahkan demi Allah, saking lucunya dia ngomong apa sama aku, boleh enggak sesekali saya masih ke gereja berkhutbah? Coba, gila enggak? Gila enggak? Kenapa bisa bang? Aku bilang gitu. Kenapa bisa bang? Masalahnya banyak yang kumurtadkan bang. Takutnya kalau mereka tahu saya terang-terangan langsung ke Islam, hancur saya nanti. Betul, rumahnya dihancurin sama masyarakat di situ. Maksudnya sama orang-orang yang dimualafkan, dimurtadkan. Iya, sampai dia pindah dari kampung. Enggak di situ lagi dia. Itu tahun berapa itu ya? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Di Polmas deh, Polwali. Iya, perbatasan Majek nih Polmas. Di gunung, di gunung. Gunung yang banyak pokok-pokok di sana, pokok-pokok. Nah itu dia bang. Nah ini orang banyak memurtadkan orang. Di pelosok-pelosok petani-petani itu baik dimurtadkan. Giliran dia yang syahadat, yang dimurtadkan ini marah. Kau aja kita ke sini, kau yang kembali ke Islam, kau tinggalkan kami di sini. Diusir dari bukan diusir, lari dari perkampungan. Nah ini sebagai contoh saudara. Masuk dulu, masuk sekolah dulu. Tidak apa-apa nilai Anda merah, yang penting bahasa Indonesianya 5, bahasa IPS-nya 5, IPA-nya 5, matematikanya 5, kemudian kesehatan 5, bahasanya 5. Terserah, yang penting jangan merah semua. Kalau 5 semua tidak masalah. Step by step masuk dulu. Step by step ya Ustaz. Ya, step by step. Boleh nambahin bang? Ya, silakan Dinda, silakan. Masuk Ustaz Wafi, masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini bang, tidak ada pelarangan homer, minum bir dan minum-minuman memabukkan yang lain ya, yang dibahas secara detail dan halus Al-Quran itu. Jadi pelarangan Al-Quran untuk minum homer bang, untuk minum bir itu halus bang, dan step by step. Abang tidak akan pernah menemukan kitab suci manapun selain Islam yang mengerti kepada orang yang sudah terlanjur minum bir setiap hari. Jadi dulu bang, Sayyidina Umar itu sahabat Rasulullah. Sayyidina Umar itu sahabat Nabi dan beliau punya kebiasaan minum khamr, minum bir. Dan sahabat yang lain seperti Nuaiman dan lain sebagainya. Demikian tadi kamu sih sampai akhir semua pun kesal dia, ngamuk dia. Karena apa? Ya suruh bertanya keimanannya sepuasnya, begitu ditanya tidak tahu, terus mengatakan akhir semua itu tidak berkualitas, tidak tahu apa-apa, terus bertanya berkata bahasanya Bang Zuma tidak punya kualitas yang kualitas yang memadai katanya ya, malah ngejek-ngejek, mencela-cela ya kan, meremehkan. Ternyata dia sendiri hanya dapat kicau-kicau membagongkan. Saya sampai kesal nengoknya tuh, nontonnya pun sangat dongkol, kesal gitu ya. Bisa stroke pokoknya kalau nonton Kristen-Kristen yang begini nih. Naik hitam, naik darah ya kan. Karena apa? Sudah bego mengaku pintar, sudah tolol mengaku pandai ya kan. Nah, akhirnya apa? Bikin kita geram, rapat gigi kita ketika menonton. Lucu memang para kaum kufar ini ya. Itulah yang dikata wajib bodoh sampai mati dan harus dipelihara sampai ke liang lahatnya, inilah dia. Aduh kacau. Baik kaum muslimin, terima kasih atas dukungannya ya untuk para hamba Allah yang sudah mendukung dari awal hingga akhir ya, dari semenjak mula channel ini dibuat untuk menepis semua
kedustaan-kedustaan yang dibuat oleh kaum kafir ya, atas hinaan-hinaan kaum kafir terhadap Islam. Terima kasih yang sudah mendukung dan yang baru mendukung ya, baru mendapati channel ini lalu menontonnya dan subscribe-nya. Terima kasih. Saya pun ucapkan ya, kami pun ucapkan semoga Allah senantiasa merahmati akhi Uti, Allah murahkan akhi Uti dari segala urusan, Allah makbulkan dari segala munajat akhi Uti kepada Allah, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi Uti bisa seluruh keluarga usahakan, dan semoga Allah pun murahkan akhi Uti dari segala apa yang menjadi urusannya, sebagaimana hari ini akhi Uti memurahkan urusan saya. Barakallah, terima kasih. Saya ucapkan yang setinggi-tingginya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir